wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujib as-sailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramun yang sama-sama kita muliakan, guru kita Al-Mukarram Ki Haji Ferinur, Bapak-bapak haji, para sahabat-sahabat fillah jamaah salat subuh Masjid Az-Zikra, seluruh para pengurus, imam kita rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah bahagiakan kita dengan karunia nikmatnya iman, Islam, sehat walafiat, dan diberikan kenikmatan menikmati hidangan hidayah Allah. Salat di awal waktu berjamaah dilanjutkan dengan kajian halaqah subuh pada hari ini. Semoga Allah senantiasa berikan karunia, hidayahnya, rahmatnya, maghfirahnya, inayah dan berkahnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat iring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang Sya'ban dan persiapan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang seringkali dilupakan oleh kita. Padahal bulan itu adalah bulan antara bulan yang mulia, Rajab dan Ramadan. Ada apa di dalam bulan Sya'ban? Yang pertama yaitu tentang peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dalam tafsir Jamil Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basri bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengalihkan kiblat di malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Surah kedua ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhaka fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu ya Muhammad selalu mengadahkan ke langit, maka sungguh kami Allah akan memalingkan kiblat yang engkau sukai. Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi beberapa bulan Rasulullah itu setiap hari
wajahnya ke langit, meminta kepada Allah untuk kiblat itu ke Masjidil Haram. Jadi sejarahnya Bapak jamaah rahimakumullah, dulu itu kiblat kita pernah di Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu Rasulullah selalu meminta kepada Allah supaya kembali kiblat ke Ka'bah Baitullah. Dan itu terjadi di 15 Sya'ban. Turun surah Al-Baqarah 144. Kemudian peristiwa yang kedua, turun perintah untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya surah Al-Ahzab ayat 56 turun di bulan Sya'ban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Turun perintah salawat ini di bulan Sya'ban. Inilah ibadah yang Allah langsung lakukan, malaikat lakukan, yaitu salawat. Makanya ibadah salawat itu ibadah yang istimewa, ibadah yang Allah lakukan, malaikat lakukan. Allah perintahkan sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan haji, tidak haji. Tapi ketika Allah perintahkan sholawat, Allah pun berselawat. Dan perintah sholawat ini turunnya di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, yaitu peristiwa bulan Sya'ban ini adalah peristiwa di mana menurut Sayyid Muhammad Al-Alawi, yaitu perintah penyerahan catatan amal. Jadi ada sebuah riwayat Imam Nasyai, dialog Usamah bin Zaid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid bertanya, "Ya Rasulullah, aku tidak melihatmu ya Rasulullah berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Artinya adalah Rasulullah itu melakukan puasa sunnah terbanyak itu di bulan Sya'ban. Lalu Rasulullah menjawab, karena bulan Sya'ban ini bulan yang sering dilalaikan oleh kita, bulan di antara Rajab dan Ramadan. Padahal bulan itu adalah bulan diserahkan amal kita kepada Allah. Aku, kata Rasulullah, ketika amalku diserahkan kepada Allah, aku dalam badan puasa. Ya, jadi aku ingin ketika amal ini diserahkan kepada Allah dalam badan puasa, dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Jadi ya rahimakumullah, ada penyerahan amal itu setiap hari, ada setiap pekan, ada setiap tahun. Setiap hari itu ada dua, yaitu di waktu asar, di waktu subuh. Kenapa? Karena seluruh malaikat berkumpul terutama di waktu subuh. Nah, para malaikat dikumpul nih. Seandainya kita diperlihatkan oleh Allah malaikat, mungkin gak ada orang di rumah saat ini. Semuanya di masjid berlomba-lomba untuk sholat berjamaah, untuk menghadiri majelis ilmu, majelis zikir. Karena saat itulah malaikat menyerahkan amal kita. Ketika diserahkan amal kita dalam keadaan ibadah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah melaksanakan ibadah di waktu subuh ini, amin. Masya Allah. Kemudian apalagi? Setiap minggu, setiap pekan. Kapan itu? Di waktu Senin dan di waktu Kamis, Yaumul Isnin dan Yaumul Khamis. Makanya kenapa kita disunahkan di dua hari itu? Karena malaikat menyerahkan amalnya di hari Senin dan di hari Kamis. Kemudian yang ketiga, penyerahan amal di setiap tahun, yaitu di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Dailami dari Aisyah radhiyallahu anha, "Sya'ban syahri
wa Ramadan sahrullah wa Sya'ban mutahhir, Ramadan mukaffir. Sya'ban itu adalah bulanku, Ramadan adalah bulan Allah, Sya'ban bulan mensucikan, Ramadan adalah bulan penghapusan dosa. Karena itu jadikan bulan Sya'ban ini adalah bulan penyucian dosa. Ya. Kemudian apa itu Sya'ban? Sya'ban itu artinya adalah Sya'ab, su'ub, sa'ab. Itu bulan yang menonjol, bulan yang berpancar, bercabang-cabang kebaikan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna lima sumi'a Sya'ban? Tahukah kalian mengapa di bulan dinamakan bulan Sya'ban? Sya'ban yang yasabu fihi, yaitu bulan bercabang-cabang kebaikan. Khairun kasirun, kebaikan-kebaikan yang banyak untuk nanti di bulan Ramadan. Nah itulah. Bahkan di dalam kitab dibahas di dalam kitab Durratun Nasihin, Yahya bin Mu'az Ar-Raji menjelaskan bulan Sya'ban itu sesuai dengan huruf-hurufnya. Ada berapa Pak hurufnya Pak? Ada 5 ya. Pertama huruf Shin. Apa artinya? Shin itu arti syafa'ah, pertolongan. Makanya kita banyak salawat agar Rasulullah menolong kita di yaumil qiyamah. Semoga dengan salawat yang kita baca kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Makanya bulan Sya'ban ini banyak amalkan salawat. Kenapa? Karena memang turunnya perintah salawat. Dan Sya'ban itu Shinnya adalah syafa'ah, pertolongan. Yang kedua huruf apa? Ain, izzah, kemuliaan. Ya Allah berikan kemuliaan kepada orang beriman yang melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban. Apakah itu tadarus Quran, zikir, salawat, sedekah, Allah berikan kemuliaan-kemuliaan. Kemudian yang ketiga huruf ba, Sya'ban, Shin, Ain, ba, al-birru. Apa itu? Kebaikan. Kebaikan-kebaikan Allah berikan kepada orang yang melaksanakan kebaikan di bulan Sya'ban, al-birru. Ada juga yang menjelaskan al-birru, apa itu adalah barokah, Allah berikan keberkahan. Sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Apa itu berkah Pak? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan, ya, rezekinya bertambah, ya kan ya, kebaikannya bertambah, istrinya bertambah solehah, ya paman ya, bertambah solehah ya. Gimana Bang? Bertambah jumlahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, Sya'ban. Apa itu? Alif, ulfah, sayang, belas kasih, tidak tegaan. Jadi bulan Sya'ban itu bulan kasih sayang. Nah, itu bulan kasih sayang. Nggak tegaan melihat janda-janda tua disantuni, janda-janda muda dikasihi. Subhanallah. Jangan ngantuk ya. Kemudian yang terakhir huruf apa? Nun, nurun, cahaya. Nurullah, cahaya Allah. Allah berikan cahaya kepada hambanya yang beribadah di bulan Sya'ban ini. Masya Allah. Kemudian bulan Sya'ban ini adalah bulan menyiram kebaikan. Jadi kan bulan Rajab kita menanam, bulan Sya'ban menyiram. Nanti Ramadan panen, kita memetik kebaikan-kebaikan yang kita tanam di bulan Rajab, yang kita pupuk, yang kita siram di bulan Sya'ban. Bulan Rajab kita taubat, istighfar, kita menanam kebaikan-kebaikan, salawat, zikir, doa, ya tadarus, ya sedekah. Lalu di bulan Sya'ban ini kita sirami dengan apa? Dengan keikhlasan, kita sirami dengan keistiqomahan, kita sirami dengan kesabaran, kita siram untuk kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai ada hama
ada penyakit yang menggerogoti kebaikan-kebaikan kita. Yang tadinya kebaikan itu banyak, ya, tetapi karena enggak ikhlas, enggak istiqomah, akhirnya tergerogoti itu oleh penyakit-penyakit riya, sum'ah, ujub, takabur, sombong, ya. Makanya di bulan Sya'ban ini kita ikhlas, kita sirami kebaikan. Lalu puncaknya Ramadan, kita panen kebaikan-kebaikan itu dengan kita memetik kebaikan itu dengan lebih semangat lagi bulan Sya'ban ini. Nah, kemudian ada di bulan Sya'ban ini ada namanya pertengahan bulan Sya'ban yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Dalam sebuah ungkapan, ya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Sesungguhnya doa itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah di 5 malam ini, Bapak. Jadi kalau kita berdoa di 5 malam ini cepat dikabulkan, bukan di malam-malam lain nggak dikabulkan, cuma cepat dikabulkan. Jadi manfaatkan waktu-waktu istimewa di 5 malam ini kita berdoa. Kata Imam Syafi'i ini, pertama fi lailati Jum'ah, di malam Jumat. Jadi banyakin doa di malam Jumat. Minta ilmu, minta sehat, minta istiqomah, minta rezeki, minta apapun, Allah cepat kabulin kalau kita berdoa di malam Jumat. Kemudian di fi lailatul adha, di malam hari raya Idul Adha. Besoknya misalnya kita berkurban, melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, takbiran malam itu banyakin doa. Karena di malam hari raya Idul Adha itu sangat mustajabah doa. Kemudian yang ketiga, fi lailatul fitri, di malam hari raya Idul Fitri. Ya, kadang-kadang malam Idul Fitri ini sibuknya apa itu? Makan, masak, ya kan ya. Ya, kemudian pulang kampung, mudik. Nah, lupa doa. Ya, manfaatkan di malam hari raya Idul Fitri banyakin doa. Karena doa mustajab. Kemudian yang keempat, fi awwali lailati min Rajab, di awal malam bulan Rajab. Udah kelewat kemarin kan? Awal-awal bulan Rajab manfaatkan doa karena mustajab. Dan yang terakhir, fi lailatin nisfi min Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi pertengahan bulan Sya'ban banyak doa. Ya kan? Kenapa? Karena di malam itu doa mustajabah menurut Imam Syafi'i. Kemudian ada ungkapan ulama menurut Imam Taqi As-Subki, ya, inna ihadalatis nisbi min Sya'ban yukaffiru dzunubus sanah. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan banyak berdoa, banyak berzikir, maka Allah ampuni dosa selama 1 tahun. Kemudian menghidupkan Lailatul Jum'ah, ya, di malam Jumat dengan ibadah, maka yukaffiru dzunubul asbu, maka Allah akan ampuni dosa selama 1 minggu. Wa Lailatul Qadri, di malam Lailatul Qadar kita banyak beribadah, yukaffiru zina, maka Allah akan mengampuni dosa, ya, seumur hidup kita, ya, seluruh umur hidup kita Allah ampuni. Malam Sya'ban dosa setahun, malam Jumat dosa seminggu, malam Al-Qadar dosa seumur hidup. Ini menurut Imam Taqi As-Subki. Karena itu banyakin doa di malam nisfu Sya'ban. Makanya ada tradisi, sekali lagi tradisi, ya. Dan jadi sebagian kita itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan yasin, dengan zikir, dengan doa, gitu ya. Apalagi di kalangan